أيها المسلمون أيها المسلمون الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, barakah, limpahan karunia yang tidak terhitung yang Allah telah kucurkan dan berikan kepada kita. Dan nikmat tertinggi adalah nikmat iman, Islam, dan kesempatan beramal soleh. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang agung ini untuk sama-sama memenuhi panggilan azan, melaksanakan fardu salat Jum'ah berjemaah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini bukan nikmat yang ringan, karena hari ini ada berjuta-juta orang yang mengaku Islam, bapak ibunya orang Islam, kartu tanda penduduknya tertulis agama Islam, tapi bertahun-tahun meninggalkan sholat Jumat. Tidak bergerak hatinya mendatangi masjid ketika mendengar azan. Ketika ditanya kenapa tidak sholat Jumat, beribu-ribu alasan dibuat. Bahkan kadang-kadang alasannya membawa-bawa agama. Saya tidak sholat karena saya sibuk cari makan. Cari makan adalah perintah Allah untuk anak istri saya. Pembohong besar manusia seperti ini. Kalau hanya sekedar cari makan, tidaklah perlu manusia sampai meninggalkan sholat. Berapalah keperluan makan sehari? Sedangkan sholat Allah perintahkan hanya 5 kali sehari semalam. Satu hari semalam 24 jam kali 60 menit. Ada 1440 menit sehari semalam. Allah hanya perintahkan kita sholat 5 kali. Kalau satu kali sholat 8 menit, sehari semalam hanya perlu 40 menit untuk sholat. Masih ada 1400 menit lagi bersisa. Kenapa sampai meninggalkan sholat? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu Allah yang menentukannya, waktunya Allah yang menetapkannya. Pada waktu yang Allah tetapkan dan diwajibkan atas manusia yang beriman. Ajaib, waktu sholat ini tidak pernah mengganggu kegiatan manusia di seluruh dunia, dari Selandia Baru sampai Kanada, dari Maroko sampai Jepang, dari Kamboja sampai Eropa. Semuanya orang waktu sholat itu berhenti bekerja. Zuhur, orang semua berhenti bekerja di seluruh dunia untuk istirahat makan siang. Allah perintahkan sholat zuhur. Asar, orang bekerja 8 jam sehari. Kalau dimulai jam 8 pagi, jam 4 sore sudah selesai sholat, sudah selesai kerja, tinggal sholat asar. Sholat asar tidak mengganggu kerja manusia 8 jam.
Sholat maghrib orang semua sudah selesai bekerja. Isya orang siap-siap tidur. Subuh belum ada orang bekerja, belum ada kantor perusahaan yang buka subuh hari. Pembohong orang yang mengatakan tidak sempat sholat karena sibuk cari kerja, cari makan. Apalagi cuman sholat Jumat. Seminggu itu 1440 menit kali 7 hari, hampir 10.000 menit. Allah hanya minta kita sholat Jumat 1 jam sekali. 1 minggu sejam, 60 menit. Dari hampir 10.000 menit masih sisa 1.900, 960 sekian menit lagi, 9.600 sekian menit lagi. Apa saja kerja manusia hari ini tidak sholat Jumat? Bukan karena sibuk cari makan, tapi karena imannya lemah, kalah dengan nafsunya, sehingga sanggup meninggalkan perintah Allah yang merupakan tiang agama. Kita harus membujuk semua orang Islam hari ini agar mereka sadar bahwa sholat ini tiang agamanya, agar mereka mau menyisihkan waktu 40 menit sehari dari 1440 menit untuk melaksanakan sholat. Bukan tugas ulama, tetapi tugas kita semua, baik ulama, baik orang awam, semua wajib memberi peringatan kepada manusia agar mereka takut kepada Allah, agar mereka menjaga waktu-waktu sholat ini yang hanya sedikit dari sehari semalam yang diwajibkan Allah. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha wa man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamat din. Siapa meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agamanya, mengambrokkan agamanya. Kalau ada orang datang kemari ke masjid ini bawa martil 5 kilo yang besar, dipecahkannya dinding-dinding masjid ini, dipukulinya pecah-pecah ini dinding masjid, maka kita ramai-ramai akan menangkap orang itu. Kita akan katakan ini orang telah merusak masjid, kita ikat, kita bawa ke polisi. Bahaya ini orang merusak masjid. Semua kita akan berdiri dan menangkapnya. Tapi Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat bukan orang yang menghancurkan masjid. Orang yang meninggalkan sholat menghancurkan agama. Hari ini anak kita bertahun-tahun tidak sholat, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah kamar dinding tidur kita, di sebelah kamar tidur kita, bertahun-tahun tidak sholat, sedang menghancurkan agama. Kita biarkan, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita belikan sepeda motor, penghancur agama. Bagaimana kita mau tanggung jawab di hadapan Allah? Orang yang menghancurkan agama bukan kita cegah, bukan kita ikat, malah kita sekolahkan, kita kasih makan, kita berikan kesenangan hidup kepadanya. Hari ini kita harus menangis. Kumpulkan anak-anak kita. Wahai anak-anakku yang tercinta, ada yang bapak ingin bicarakan, nak. Penting. Anak kita duduk, ada apa pak? Penting, penting sekali, nak. Dengar baik-baik sayang. Kata Nabi, yang meninggalkan sholat itu menghancurkan agama, nak. Kamu sudah balik, kamu sudah wajib sholat. Kalau kau tinggalkan sholat, nak, kamu penghancur agama. Dan seluruh dosamu, bapakmu ikut memikulnya. Karena kau masih tinggal di rumahku, masih makan dari hasil kerja keringatku. Ini sarung, ini baju koko, ini peci. Ambil satu orang satu. Mulai besok, nak, jaga sholat kita, nak. Antar bapakmu yang sudah tua ini ke masjid 5 waktu. Jadilah kita penegak-penegak agama. Jangan jadi penghancur agama, nak. Kalau kau tinggalkan sholat, nak, kau menghancurkan agama ini. Tidak ada dosa lebih besar daripada menghancurkan agama. Lebih
lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Ka'bah dihancurkan bisa dibangun lagi, nak. Kalau agamamu mau hancur, siapa yang mau bangun agama ini? Mari, nak, kita harus dengan air mata hari ini mengajak anak kita untuk sholat. Anak-anak perempuan kita kumpulkan, istri kita duduk. Wahai istriku, anak-anak perempuanku, duduklah sebentar. Ada perkara penting yang bapak mau sampaikan, nak. Iya pak, ada apa itu? Kamu sudah dewasa, nak. Allah mewajibkan kamu menjaga sholat, dan Allah mewajibkan kamu menutup aurat, nak. Jika kau tinggalkan sholat, kau bukakan auratmu, setiap mata laki-laki di seluruh dunia memandang auratmu, seluruh dosanya bapakmu ikut memikulnya, nak. Karena kamu masih tinggal di rumahku. Aku bapakmu yang dipikulkan Allah ke pundakku ini, tanggung jawab membesarkan kamu. Bantulah bapak, nak. Selamatkan bapakmu ini dari api neraka. Ambil baju ini satu-satu. Mulai besok kau pakai baju tutup aurat ini, dan jaga sholat baik-baik, sayang. Engkau istriku, kau tutup aurat baik-baik, kau jaga sholat. Aku suamimu yang membayar maharmu, aku suamimu yang ijab kabul dengan bapakmu. Seluruh gerak-gerikmu dipikulkan Allah ke pundakku. Apa saja perbuatan dosa yang kau buat di luar sana, semuanya aku ikut menanggungnya. Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaianku, aku pakaianmu. Kalau pakaianku robek, yang bertanggung jawab dan malu aku. Kalau kau rusak, wahai sayang istriku, akulah suamimu yang bertanggung jawab dan merasa malu dunia dan akhirat. Malu kepada manusia dan malu kepada Allah. Ini harus diajarkan pada anak istri kita sekarang. Jangan kita biarkan anak istri kita menjadi orang-orang yang menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah ta'ala? Apakah amal yang paling dicintai Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin mensarahkan hadis itu, as-salatu ala waqtiha ay salatul jamaah fil masjid alladhi wa'adzanu fih. Salat pada waktunya adalah salat berjamaah di masjid di mana telah berkumandang azan memanggil orang Islam ke sana. Alangkah malunya kita, 5 kali Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari di sini. Di sini menegakkan sholat ini, di sini, bukan di sana di rumahmu, bukan di sana di warungmu, bukan di sana di kantormu, bukan. Hayya, di sini, di tempat aku azan ini, tegakkan sholat di sini. Hayya 'alal falah, di sini, datang kemari. Kalau kamu mau sukses dunia akhirat, tinggalkan sebentar kerjamu itu, datang ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Allah saja yang besar, yang lain kecil semua. La ilaha illallah, gak ada yang disembah selain Allah. Begitu sahdu panggilan itu, 5 kali sehari. Bagaimana Allah tidak marah kalau ada orang yang diundang oleh Allah 5 kali sehari tidak pernah datang? Imam Hambali mengatakan, la salat rijalil masjid illa fil masjid. Rawahu Ahmad. Hadis ini, tidak sah salat orang yang dekat masjid kecuali di masjid.
tidak sah. Lanya la nafi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, lanya itu la jamaliyah, la kamilah, tidak sempurna. Sholat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Imam Syafi'i bilang, kalau ada laki-laki rumahnya dekat masjid, sholat 5 waktunya di rumah, sholatnya sah, tapi tidak berpahala. Secuil pun nggak ada pahalanya. Hanya sekedar lepas kewajiban saja. Bahkan berdosa karena menyia-nyiakan azan. Man sami'an nida wa lam yujib min ghairi uzur fala salata lahu. Rasulullah bersabda, barang siapa dengan azan tidak datang ke masjid, tidak ada uzur baginya, tidak sempurna sholatnya. Bagaimana ada orang sholat tidak sempurna? Seperti polisi pak masuk kantor nggak pakaian dinas. Ada polisi diwajibkan masuk kantor pakaian dinas. Satu orang polisi sudah pakai topi, sudah pakai baju, sudah pakai pangkat, sudah pakai celana, lupa pakai sepatu, ditampar sama komandannya dia. Bukan ini pakaian dinasmu. Besok dia pakai sepatu, pakai celana, pakai topi, pakai pangkat, lupa pakai baju, ditampar dia sama komandannya. Besoknya lagi dia pakai baju, pakai topi, pakai celana, pakai ikat pinggang, lupa pakai pangkat, ditampar sama komandannya. Bagaimana kalau kita setiap hari sholat di rumah nggak sempurna? Menurut Imam Syafi'i, tiba-tiba seumur hidup kita sholat tidak sempurna, mati menghadap Allah, ditampar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang ajar kau. Disuruh menyempurnakan sholat, sembarangan aja kau bikin sholat ini. Nabiku sudah mengatakan ini tiang agama, sembarangan kau bikin tiang ini. Bagaimana rumah masjid ini mau berdiri kalau tiangnya tidak sempurna? Atau tiang yang nggak ada? Maka tidak ada amal lebih besar dari sholat pada waktunya berjemaah. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan olehmu salat, bayarkan olehmu zakat, warka'u, dan rukuklah kamu semua ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Imam Nawawi mengatakan ay salatul jamaah fil masjid, yaitu salat berjemaah di masjid alladzi yu'adzanu fih, yang telah berkumandang azan di dalamnya. Selain kaitannya dengan tiang agama dan amal yang paling sempurna, sholat ini menentukan nasib orang Islam. Di negeri Indonesia yang gemah ripah lo Cinawi toto tentrem kerto raharjo, negeri yang kaya raya, negeri ini semua ada. Minyak ada, gas ada, emas ada, nikel ada, besi ada, kelapa sawit terhebat sedunia, karet, semua ada. Kenapa rakyat Indonesia miskin? Kenapa hidupnya melarat? Kalau dari kajian agama, kita orang Islam harus dari kajian agama, tidak ada lain, mesti dari kajian agama. Kenapa orang Islam miskin? Jawabnya, karena orang Islam tidak ke masjid. Dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kamu orang beriman, jika kau dengar azan memanggilmu untuk sholat Jumat, bersegeralah. Ada dua segeranya itu, fa-nya segera, sin-nya segera, fas'au, segera dan segera. Datangi itu azan. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli.
Tidak ada yang lebih banyak menghasilkan duit melainkan bisnis. Pertanian menghasilkan duit, nelayan menghasilkan duit, tapi yang paling banyak menghasilkan duit itu bisnis. 1 jam bisa ratusan juta. Kata Allah, tinggalkan itu, datangi azan. Mendatangi azan lebih baik daripada bisnismu itu, jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah, jika engkau telah menyelesaikan sholat berjemaah, fantashiru fil ard, bersegeralah kamu bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Allah. Wadhkurullaha katsira, sambil cari rezeki zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses dunia akhirat. Jangan kita pikir ini azan untuk memanggil Jumat saja. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membahas dalam kitab Al-Um, ini bukan sekedar panggilan Jumat. Salah orang yang mengatakan begitu. Adalah sholat 5 waktu itu disyariatkan azan. Zuhur ada azan, Isya, Maghrib, Subuh, Isya ada azan, Jumat ada azan. Kalau Jumat ada azan, wajib mendatanginya. Yumkin, katanya, hadza fardhu ain. Juga 5 waktu kemungkinan besar hukumnya sama dengan Jumat. Wajib didatangi azan itu. Demikian Al-Um Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena sholat yang lain tidak ada azan. Sholat tarawih tidak ada azan. Sholat duha nggak ada azan. Sholat Idul Adha tidak ada azan. Sholat Idul Fitri tidak ada azan. Sholat minta hujan tidak ada azan. Sholat gerhana nggak ada azan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat ada azan. Kalau wajib mendatangi azan Jumat, wajib juga mendatangi azan sholat 5 waktu itu. Dan hubungannya dengan sholat rezeki. Rasulullah mengajarkan masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langkahkan kaki kanan. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu barokah, pintu rahmatmu. Masuk masjid dapat rahmat. Pintunya saja banyak, rahmatnya lebih banyak. Keluar masjid sangat menggembirakan. Rasulullah mengatakan, langkahkan kaki kiri, bacalah doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Fadlun itu rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki karunia dari Tuhanmu. Rezeki dari Allah akan mengalir jika kita cari rezekinya itu keluar dari masjid. Habis sholat subuh, silakan cari rezeki. Yang jadi polisi, jadi polisi. Yang jadi tentara, jadi tentara. Yang jadi guru, jadi guru. Yang jadi kuli, jadi kuli. Yang jadi gubernur, jadi gubernur. Yang jadi ustadz, ngajar di madrasah, ngajar. Semua kerja setelah sholat. Nanti jumpa lagi waktu zuhur. Kembali lagi jumpa Allah, istighfar, ya Allah, alhamdulillah. Saya sudah kerja separuh perjalanan. Dari jam 8 tadi sampai jam 12. Sudah 4 jam saya kerja, ya Allah. Saya datang lagi. Minta rahmat lagi, masuk masjid. Keluarkan lagi dari masjid. Minta lagi rezeki. Mustahil orang yang 5 waktu ke masjid miskin. Mustahil. Surga saja diberikan Allah kepada orang yang menjaga sholat. Bagaimana dunia yang jelek ini tidak diberikan Allah kepada ahli surga. Semoga khutbah yang singkat ini membawa manfaat kepada kita semua, agar kita menjadi penegak agama Allah. Orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang mendapat limpahan rahmat dan rezeki dari Allah. Dan yang paling penting adalah orang yang mampu membawa sifat taat sholat itu di luar sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan gadaikan agama ini dengan dunia yang jelek.
Jangan gadaikan agama kita dengan jabatan yang singkat ini. Dunia ini seperti kotoran sapi di atas rumput hijau. Jangan gadaikan agama kita karena jabatan atau karena pekerjaan dunia. Sehebat-hebatnya pangkat tertinggi adalah almarhum mati dicabut nyawanya oleh malaikat. Sehebat-hebatnya perjalanan hidup, palinglah kata Nabi sekitar 60-70 tahun saja. Sedikit yang lebih daripada itu. Sungguh berbahagia orang yang bisa taat pada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya rahman ya qadi al hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wansur man min ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makan khususan fi Filastin wa Libya wa Suriah wa Afgan wa Iran wa Yaman wa fi kulli alam fansurna 'alal qaumil kafirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghdh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.